Selamat pagi Ibu Ilsa dan teman-teman. Saya dari kelompok 9 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas A akan mempresentasikan RMK Control for Information Security. Kelompok kami beranggotakan Jessica Kristanti Santoso 20 dengan NIM 2021140004 sebagai anggota, Cindy Teresia Taruli Sitompul dengan NIM 2021140008 sebagai penyusun, Samuel Antono dengan NIM 2021140042 sebagai presenter, Deborah Sintike Martinus dengan NIM 2021140048 sebagai pengumpul. Nah, materi yang kita bahas kali ini adalah RMK Control for Information Security dengan pokok bahasan yang pertama pengertian informasi security, kedua jenis-jenis informasi security, ketiga ancaman bagi informasi security, keempat macam-macam ancaman yang perlu diantisipasi bagi informasi security. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu informasi security? Ya, menurut ISPO, yang mana perusahaan teknologi multinasional ternama, mengatakan bahwa informasi security atau yang sering kita sebut InfoSec adalah proses dan perangkat yang didesain untuk melindungi informasi penting dan rahasia suatu bisnis dari terjadinya modifikasi dan kerusakan. Singkatnya, sebagai perlindungan pada informasi sistem dari akses pengguna, gangguan modifikasi, dan perusakan yang tidak diizinkan. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata masih banyak orang yang belum bisa membedakan apa itu information security dan cyber security. Karena itu, saya akan menjelaskan apa sih perbedaannya. Secara pengertian, information security melindungi data fisik dan digital dari penggunaan, akses, dan modifikasi yang tidak sah. Sedangkan cyber security adalah proses menjamin bahwa data komputer dipertahankan dari serangan digital, akses, dan kerusakan yang tidak sah dengan cara menerapkan beberapa proses praktik dan teknologi. Nah, secara bagian-bagian dan fungsinya juga berbeda. Seperti yang akan saya jelaskan dalam bagian perlindungan. Information security berfokus pada perlindungan data dari semua jenis akses ilegal, sedangkan cyber security berfokus pada mempertahankan data dari akses digital yang tidak sah. Lalu dalam bidang informasi security diterapkan pada informasi fisik dan digital, sedangkan cyber security diterapkan pada informasi digital saja. Lalu di fungsionalitasnya, informasi security melindungi informasi dari akses, pengungkapan, penggunaan, modifikasi, gangguan, atau kehancuran yang tidak sah. Sedangkan cyber security melindungi informasi dari kejahatan dunia maya, penipuan dunia maya, dan penegakan hukum. Dalam fokus utamanya, informasi security berfokus pada aset informasi seperti integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan. Sedangkan cyber security berfokus pada perlindungan akun media sosial dan detail pribadi. Dalam tugas profesionalnya, informasi security menemukan strategi, kebijakan, solusi, dan melakukan manajemen risiko. Sedangkan cyber security melakukan pemulihan data dan melaporkan metrik keamanan dan menginstal perangkat lunak anti malware. Walaupun keduanya ini memiliki pengertian yang berasal dari bentuk data atau informasi yang mereka lindungi, tetapi kedua praktik ini mempertimbangkan nilai data karena keamanan cyber adalah bagian dari keamanan informasi. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis information security. Yang pertama, ada application security atau keamanan aplikasi. Nah, keamanan aplikasi ini mencakup kerentanan software di aplikasi web dan mobile serta programming interface. Kerentanan ini bisa ditemukan di autentikasi atau otorisasi pengguna. Selain itu, bisa pula ditemukan integritas, kode dan konfigurasi, serta kebijakan dan prosedur. Kerentanan aplikasi mengakibatkan rentannya terjadi pelanggaran information security yang signifikan. Application security merupakan salah satu parameter penting dalam InfoSec. Yang kedua ada cloud security. Cloud security atau keamanan cloud berfokus pada pembuatan hosting aplikasi yang aman. Hal ini termasuk saat berhubungan dengan aplikasi cloud pihak ketiga. Cloud sendiri artinya ada aplikasi beroperasi dengan sistem berbagi atau share environment.
perusahaan dan bisnis perlu memastikan bahwa terdapat batasan dan isolasi yang aman di antara proses pembagian ketika menggunakan cloud. Ketiga, ada kriptografi. Enkripsi data saat sedang diproses membantu memastikan kerahasiaan dan integritas data. Tanda tangan digital biasanya digunakan dalam kasus kriptografi untuk memvalidasi keaslian data. Oleh karena itu, kriptografi dan enkripsi menjadi sangat penting. Salah satu contoh dari kriptografi ada Advanced Encryption Standard atau AES. Lalu keempat ada keamanan infrastruktur. Keamanan infrastruktur berkaitan dengan perlindungan jaringan internal dan intranet seperti laboratorium, pusat data, server, desktop, dan perangkat seluler. Kelima, ada respon insiden. Respon insiden berfungsi memantau dan menyelidiki perilaku serta aktivitas yang berbahaya atau mencurigakan untuk mencegah pelanggaran. Staf IT harus memiliki rencana insiden untuk mengatasi ancaman yang ada dan memulihkan jaringan. Selain itu, rencana tersebut perlu meliputi menciptakan sistem yang dapat menyimpan data untuk digunakan dalam analisis forensik dan penuntutan yang mungkin terjadi. Data ini dapat juga digunakan untuk membantu mencegah pelanggaran lebih lanjut dan menemukan penyerangnya. Keenam, ada manajemen kerentanan. Manajemen kerentanan adalah proses pemindaian lingkungan untuk menemukan titik-titik lemah dan memprioritaskan perbaikan berdasarkan risiko. Di banyak jaringan, bisnis terus menambah aplikasi, pengguna infrastruktur, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu memindai jaringan secara konstan sehingga dapat mengetahui jika adanya potensi terjadi kerentanan dan menemukan kerentanan itu di awal dapat menghemat biaya besar ketika pelanggaran itu sudah terjadi. Lalu, pokok materi yang ketiga ada ancaman bagi information security. Dalam information security, ancaman dapat berupa pada serangan software, pencurian identitas, sabotase, bahkan penghancuran informasi. Ancaman ini akan berusaha mengambil keuntungan dari kerentanan keamanan. Selain itu, ada juga software yang rentan terkena virus, worms, trojan, horse, dan lain-lain. Banyak yang menganggap ancaman tersebut pada umumnya sama. Nah, ancaman-ancaman ini akan saya jelaskan lebih jelas di dalam topik macam-macam ancaman yang perlu diantisipasi bagi information security. Yang pertama ada ancaman malware. Malware terdiri dari dua kata, yaitu malicious dan software. Pada dasarnya, malware berarti software yang berbahaya yang dapat berupa kode program yang mengganggu atau apapun yang dirancang untuk melakukan aktivitas jahat pada sistem. Adapun malware terbagi menjadi dua cara, yaitu infection method dan malware action. Infection method itu menggunakan virus, worms, trojan, dan bots, sementara malware action itu menggunakan adware, spyware, scareware, rootkits, dan zombies. Kedua, ada ancaman pencurian kekayaan intelektual. Pencurian kekayaan intelektual berarti pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual suatu pihak seperti hak cipta atau paten. Ketiga, ada pencurian identitas. Pencurian identitas artinya ketika seseorang bertindak sebagai orang lain untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang atau mengakses informasi penting. Contohnya mengakses akun media sosial seseorang dengan menggunakan kredensial milik mereka. Yang keempat, ada pencurian perangkat dan informasi. Ancaman ini semakin meningkat karena sistem perangkat mobile dan informasi yang telah tersebar melalui mobile dan cloud. Kelima, ada ancaman sabotase. Sabotase berarti menghancurkan situs web suatu perusahaan untuk menghilangkan kepercayaan pelanggan pada perusahaan tersebut. Keenam, ada ancaman pemerasan informasi. Pemerasan informasi adalah pencurian informasi perusahaan untuk menerima pembayaran sebagai imbalan. Contohnya mengunci file korban sehingga tidak dapat diakses. Umumnya ini dilakukan untuk memaksa korban membayar sebagai syarat membuka kunci tersebut. Ketujuh, ada ancaman serangan media sosial. Ini serangan media sosial marak terjadi dengan istilah cybercriminal, bahkan muncul di mana mereka dapat mengidentifikasi kelompok situs web dan media sosial yang ramai dikunjungi untuk mencuri informasi. Kedelapan, ada mobile malware. Nah, ini mungkin teman-teman bingung kenapa dijelaskan kembali. Sebenarnya sama, tetapi bedanya mobile malware itu menyerang aplikasi dengan cara menyerang handphone dengan menyusupi suatu aplikasi yang kita download dari situs ilegal. Atau banyak yang mengatakan bahwa ketika kita terhubung dengan internet, maka bahaya keamanan akan terjadi. Begitu pula dengan telepon seluler ini, yang dimana aplikasi game yang dirancang untuk menarik perhatian pelanggan.
Sayangnya pelanggan secara tidak sadar memasang virus di perangkat mereka. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk melihat presentasi ini. Saya Samuel Antono dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman. Sekian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.